Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pembelajaran kita telah sampai dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-54. Di episode sebelumnya kita telah selesai mempelajari pasal 53, yaitu tentang penderitaan Kristus, dan hari ini kita akan berbicara tentang sukacita setelah penderitaan yang ada di pasal 54. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan mulai pembelajaran setelah jeda rehat. Berjumpa kembali, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Apakah yang Anda lihat di pasal ke-54? Saya melihat kemuliaan yang akan datang dengan mengorbankan orang yang telah menderita. Dan Tuhan berkenan untuk menemukannya ada suatu kemuliaan yang akan datang kepada orang-orang ini dan ke seluruh dunia. Bagi kita saat itu kita akan berada dalam kemuliaan surga yang tidak terukur, tapi sebagai ada kemuliaan surgawi, ada juga kemuliaan duniawi. Gereja dan umat surga akan melihat kemuliaan surga, dan orang-orang duniawi akan menikmati kemuliaan duniawi, dan itulah topik saya pasal 54. Pasal ini dimulai dengan kata nyanyikan. Dan kita tahu bahwa pasal sebelumnya adalah pasal penderitaan, air mata, dan penebusan. Apakah ada hubungan antara penderitaan, penebusan, dan nyanyian? Ya, kita melihat hal ini lebih dari sekali dalam Alkitab. Misalnya lagu pertama dalam Alkitab ada di kitab Keluaran pasal 15. Setelah penebusan dilakukan dalam Keluaran 12, 13, dan juga 14. Setelah penebusan dan keselamatan selesai, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Jika kita merujuk kembali pada Mazmur yang berbicara tentang penderitaan Kristus, apakah Mazmur 22, 44, 69 atau 118, kita akan menemukan bahwa Mazmur yang berbicara tentang salib ini selalu dikaitkan dengan nyanyian. Sebenarnya setelah Kristus menderita sendirian dan pergi sendirian untuk menanggung hukuman atas dosa-dosa kami, dan Dia membuat kita ikut bernyanyi. Hal ini sangat jelas dalam Mazmur 22. Ia ditinggalkan oleh Allah, maka itu ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi di ayat 22 dari Mazmur 22, aku akan masyurkan namamu kepada saudaraku dan muji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Jadi nyanyian selalu muncul setelah penebusan, Ya. setelah penderitaan Kristus. Ya. Ayat pertama pasal 54 mengatakan, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai, dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu, dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Saya perlu bertanya tentang ayat pertama. Seruan kepada orang yang mandul, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Siapa yang dimaksud dengan sifat-sifat tersebut?
Yerusalem pada khususnya. Bagaimana dia menjadi sunyi? Misalnya kita membaca di ayat 4 dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Suaminya meninggal. Siapa yang membunuhnya? Dia. Dia membunuh Mesiasnya yang merupakan penebus dan suaminya. Tapi setelah dia membunuhnya dan menjadi sunyi dan menjadi janda, kita membaca bahwa dia punya banyak anak, sesuatu yang menakjubkan sejauh dia bernyanyi. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembira dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan punya lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Ketika kita membaca sejarah Israel dan Yerusalem sepanjang sejarah kuno, ketika dia punya seorang suami, ketika Tuhan mengakui mereka. Anak-anaknya keturunan yang saleh hanya sedikit, namun pada masa kesusahan besar yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja, jumlah mereka akan kembali dari negara ini akan sangat besar. Dalam nubuatan Yeskiel pasal 37, dia mengatakan bahwa mereka menjadi tentara yang hebat. Artinya negara ini akan dipenuhi oleh anak-anak. Mengapa hal ini bisa terjadi padahal dia sedang dalam keadaan terpencil dan menjanda saat itu? Dari manakah anak-anak itu berasal? Tentu saja dengan mengorbankan Kristus yang mati. Di pasal sebelumnya, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bisakah kita menerapkan kata-kata berikut ini pada gereja di masa sekarang? Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tempat tenda kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Apakah yang dimaksudkan Alkitab dengan kata-kata ini adalah perluasan gereja untuk mencakup seluruh dunia? Seluruh Alkitab adalah milik kita, namun tidak seluruh Alkitab berisi tentang kita. Tragedinya adalah kekristenan yang diyahudikan dan mereka mengatakan bahwa Israel tidak punya masa depan dan masalahnya telah berakhir di kayu salib. Dan segala berkat Israel telah menjadi milik gereja. Ketika kita bertanya kepada mereka, bagaimana dengan kutukan Israel? Mereka menjawab, mereka harus menanggungnya. Bagaimana bisa? Berkat dan kutukannya Adalah satu paket. adalah satu paket. Mereka ingin mengambil berkat dan meninggalkan kutukan pada Israel. Faktanya perkataan ini sepenuhnya berlaku untuk mereka. Apakah ada referensi di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa orang-orang akan beriman secara berkelompok? Apakah kita mempunyai sesuatu yang mendukung mengenai hal ini? Tidak, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan karena kesombongan dan kepura-puraan mereka. Kristus akan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bukankah apa yang kita lihat saat ini adalah tuduhan palsu bersorak dengan suara nyaring? Tapi di manakah kesalahan sejati yang Tuhan inginkan? Sedihnya logika inilah yang kepadanya Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Kita harus tahu bahwa ada berkat dan ada kutukan, ada penghakiman dan juga ada kebaikan. Dan semua ini adalah milik manusia duniawi. Jika ada kutipan tertentu yang cocok dengan wahyu perjanjian baru, maka tidak apa-apa untuk menerapkannya pada situasi kita sekarang. Namun jika kita menerapkan semuanya, bahkan yang bertentangan sekalipun dengan perjanjian baru, maka ini adalah interpretasi yang bengkok. Salah satu orang bijak ditanya, tidakkah kamu melihat bahwa dunia sedang bergerak maju untuk menjadi lebih Kristen? Dan dia menjawab, saya melihat yang sebaliknya. Saya melihat bahwa agama Kristen sedang bergerak maju menjadi lebih mendunia, lebih duniawi. Dunia tidak menjadi lebih Kristen, tetapi kekristenan menjadi lebih duniawi. Saudara ayat, saat ini kita membaca hal yang menyedihkan dan memalukan. Bahwa ada pendeta yang mengizinkan kecemaran yang dikutuk Tuhan. Oleh karena itu, dia menurunkan hujan api dan belerang dari langit dan menghancurkan Sodom dan Gomora. Kekristenan macam apa ini? Tuhan menantikan dalam kemurahan dan panjang sabarnya karena ada orang ikhlas yang kembali Benar. dan diselamatkan dari timur dan barat. Adapun yang mengaku Kristen secara nominal, Tuhan hampir tidak dapat menanggungnya. Oke, jadi katakanlah seluruh Alkitab adalah milik kita, namun tidak seluruh Alkitab adalah tentang kita. Benar. Kita harus membedakan antara dispensasi tersebut, apa yang menjadi milik Israel sebagai bangsa di masa lalu dan di masa depan, dan apa yang menjadi milik gereja. Benar. Yesaya 54 berbicara tentang masa depan Israel yang akan kembali
kepada Tuhan setelah masa pengangkatan Benar. gereja. Benar. Dia mengatakan dalam ayat 4, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Apa yang memalukan dari masa muda dan celaan dari menjanda? Kita dapat memahami rasa malu kaum muda dari Keluaran 32. Begitu mereka keluar dari tanah Mesir dan mulai menjadi suatu bangsa. Apa yang mereka lakukan? Begitu mereka keluar dari Mesir, mereka membuat anak lembu emas dan berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Itulah yang disebut aib generasi muda. Mereka baru saja mulai mengenal Tuhan dan mereka bernyanyi untuknya beberapa hari yang lalu. Kenapa mereka mengatakan tentang anak sapi yang mereka buat setelah mereka lihat di Mesir? Inilah Tuhanmu, hai Israel, yang bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Inilah pemuda bangsa. Ini Bangsa generasi itu muda bangsa. keluar dari Benar. Mesir sebagai bangsa yang baru lahir. Tepat. Namun celah bagi mereka yang menjanda adalah apa yang terjadi setelah salib. Ketika mereka membunuh pengantin laki-laki mereka. Yohanes Pembaptis berkata yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Siapa mempelai laki-laki? Kristus. Yohanes Pembaptis berkata bahwa dia adalah sahabat mempelai laki-laki. Dan oleh karena itu, sukacitanya terpenuhi karena bangsa itu mulai mengikuti Kristus. Namun tak lama kemudian mereka membunuh Yohanes Pembaptis. Dan segera mereka membunuh Kristus. Dan mulai dari saat mereka menyalibkan Kristus, bangsa ini sedang dalam keadaan janda. Tapi di sini dia berjanji bahwa dia akan melupakan rasa malu masa mudanya dan celaan karena kejandaannya. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menerima pertanyaan hadirin. Yerusalem untuk waktu yang lama tetap menjadi janda tanpa anak. Tetapi di sini dia dipanggil untuk memperbesar tempat tendanya dan untuk membentangkan tirai tempat tinggalnya, agar ada tempat untuk menerima anak-anaknya. Karena pekerjaan yang dilakukan di kayu salib, Tuhan menjadi mampu untuk melimpahkan rahmat-Nya kepadanya dan untuk mengumpulkan penduduknya bersama-sama. Yang terkasih, apakah Anda yakin termasuk di antara buah sebanyak ini, yang adalah pekerjaan Tuhan Yesus? Ayat 5 berkata, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Apa maksud ayat ini, Saudara Yosef? Saya melihat dalam ayat ini keilahian Kristus. Dia berkata, karena penciptamu, dialah yang menciptakan Anda menjadi suamimu. Siapa yang datang untuk menikahi Anda yang adalah Suami Kristus Anda? menurut kata-kata Yohanes Pembaptis. Kemudian Benar. dia berkata, Tuhan semesta alam adalah namanya. Tuhan semesta alam, Yehova Sabaoth. Lalu dia berkata, dan penebusmu adalah yang Maha Kudus, Israel. Yang Maha Kudus Israel adalah Tuhan. Kemudian dengan jelas mengatakan, ia disebut Allah seluruh bumi. Kristus adalah pencipta, penebus. Dialah yang Maha Kudus Israel, dialah Tuhan seluruh bumi, dan dialah Tuhan Benar. semesta alam. Ya, ini adalah ayat-ayat eksplisit tentang kelahiran Kristus. Benar. Ayat 7-9, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah juga aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Apa yang Anda lihat dalam ayat-ayat ini tentang murka Tuhan terhadap bangsa ini ketika dia telah meninggalkan mereka, lalu ada berkat buat mereka? Sebenarnya saya takut dengan ayat-ayat ini. Kenapa? Ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau. Dia menganggap 2000 tahun dalam terang keabadian sebagai Sesaat. sesaat saja. Apa yang akan dilakukan orang berdosa ketika ia masuki kekalan Benar. tanpa akhir? Benar. Dalam terang keabadian, 2000 tahun hanyalah sebuah momen. Saya juga bisa melihat kasih Tuhan kepada bangsa ini. Yang dia lihat 2000 tahun sebagai momen belaka. Ini mengingatkan saya pada Yakub yang mengabdi selama 7 tahun demi Rahel. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Benar. Dia menanggung 7 tahun kerja keras karena dia mencintainya. Kristus telah menanggung kurang ajaran dan kebodohan orang-orang Yahudi selama 2000 tahun. Tetapi ketika mereka kembali kepadanya, dia akan mempertimbangkan tahun-tahun ini sebagai momen belaka. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Seolah kontras antara pengabaian dan belas kasihan.
Benar, Pengabaiannya hanya sesaat, sementara rahmatnya kekal. benar. Dan penderitaan orang-orang beriman di dunia sangat Sesaat mudah, saja. hanya sesaat dibandingkan dengan kemuliaan abadi. Benar. Oke. Saudara Yosef ayat 10 mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dia berbicara tentang kesetiaan, belas kasihan, kebaikan, dan perjanjian Tuhan, melawan gunung dan bukit yang mungkin beranjak atau dipindahkan. Apa yang Anda lihat tentang keteguhan maksud tujuan Allah? Perkataan Anda saudara ayat mengingat saya pada ceramah yang Tuhan katakan pada Yeremia pasal 33 pada akhir pasal, beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka aku juga pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud. Artinya, ketentuan langit dan bumi adalah tetap, tetapi aku ucapkan lebih mantap. Iya, Gunung-gunung dan bukit-bukit kokoh, tapi firman Tuhan lebih kuat. Gunung-gunung dapat disingkirkan dan bukit-bukit dapat disingkirkan, namun firman Tuhan lebih kokoh daripada gunung dan bukit, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Tuhan telah memberikan janji kepada Abraham dan Tuhan tidak pernah bisa mengubah perkataannya. oke. Ayat 11-16 membahas kapan bangsa ini akan dikembalikan kepada Tuhan dan apa yang akan dia lakukan untuk menghiasinya dan mempercantiknya. Mohon jelaskan ayat-ayat ini. Tidak diragukan lagi, ayat-ayat ini berbicara tentang dua keadaan yang sangat berbeda. Hai yang tertindas yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan. Saya ingat sampai saat ini, setiap orang yang mengembara disamakan dengan seorang Yahudi yang mengembara. Mereka adalah contoh penghinaan, ketakutan, dan kepengecutan. Di sini dia berkata, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai yang tidak dihiburkan. Saya akan mengubah keadaan Anda. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam. Batu hitam adalah eyeliner yang digunakan wanita sebagai riasan. Iya. Sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu hitam. Aku akan membuat kemuncak-kemuncak tembokmu dari batu delima, pintu-pintu gerbangmu dari batu madika merah. Artinya status mereka sangat berbeda dari apa yang mereka alami selama 2000 tahun. Mereka menderita penghinaan selama 2000 tahun, hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, dan yang tidak dihiburkan. Tetapi kemudian akan datang ketika mereka bertobat dan menerima Kristus. Saya ingin menyatakan kepada semua orang yang sedang melalui keadaan sulit, Anda harus bertobat dan menyerahkan hati Anda kepada Kristus. Maka Anda akan menerima kedamaian, kegembiraan, dan kehormatan. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Baik, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saya memerlukan klarifikasi untuk ayat 15 yang mengatakan apabila orang menyerbu itu bukanlah daripadaku, siapapun yang menyerbu engkau ia akan rebah melawan engkau. Siapakah mereka yang akan berkumpul tetapi bukan karena Tuhan, Saudara Yosef? Orang bukan Yahudi, para musuh. Sebelumnya mereka berkumpul karena Tuhan mengutus mereka untuk mendisiplinkan bangsa ini. Namun setelah pertobatan bangsa, pertemuan mereka bukan karena Tuhan. Dan hal ini mengingatkan kita pada kitab Mika pasal yang keempat, ayat 11-13. Sekarang banyak bangsa berkumpul melawan engkau dengan berkata, biarlah dia dicemarkan, biarlah mata kita puas memandang Sion. Mereka datang untuk pamer, tetapi mereka tidak mengetahui rancangan Tuhan. Mereka tidak mengerti keputusannya bahwa ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Bangkitlah dan iriklah, hai putri Sion, sebab tandukmu akan kubuat seperti besi, dan kukumu akan kubuat seperti tembaga, sehingga engkau menumbuk hancur banyak bangsa. Engkau akan menghuskan rampasan mereka bagi Tuhan, dan kekayaan mereka bagi Tuhan seluruh bumi. Itulah mengapa ia berkata, apabila orang menyerbu, itu bukanlah daripadaku. Siapapun yang menyerbu engkau, ia akan rebah melawan engkau. Oke, jadi musuh yang mengelilinginya bukan karena Tuhan. Ya. Sebelumnya Tuhan menggunakan musuh untuk mengganggu orang-orang ini agar mereka bertobat dari dosa. Perkataan di ayat 15 akan digenapi pada akhir 7 tahun ketika Tuhan akan muncul dalam kemuliaan dan kuasa dan memecahkan seluruh rakyat tentara berkumpul untuk memerangi Yerusalem. Apakah gambarannya sama di ayat 17? Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau, dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ya, Benar? benar. Tentu saja hal ini berlaku bagi semua orang percaya yang telah mempercayakan Tuhan untuk melindungi mereka. Banyak orang
ingin menghancurkan Alkitab. Dan banyak orang ingin menghancurkan kekristenan. Tetapi tidak ada senjata yang berhasil melawan Alkitab atau melawan gereja Tuhan. Tentang hal ini, Kristus berkata, alam maut tidak akan Tidak menguasainya. akan menang. Orang-orang yang memberontak dan bermusuhan itu telah pergi. Dan Alkitab serta agama Kristen tetap ada. Gereja tetap ada di bumi karena Tuhan adalah pelindungnya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripada aku. Demikianlah firman Tuhan. Seolah Tuhan menandatangani surat itu dengan menuliskan, demikianlah firman Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah Ya, apa yang telah Tuhan Benar. katakan. benar. Karena Tuhan akan menggenapi janji-janji ini kepada bangsa ini secara harafiah, karena dia benar. Ya, Semangati kami sebagai orang-orang beriman di zaman ini, Saudara Yosef. Apa yang kita miliki tentang berkat-berkat dalam Kristus dan bagaimana kita bisa menikmatinya? Apakah ada kemungkinan Tuhan akan mencabut berkat pemberiannya dari siapapun karena kita tersandung atau berbuat dosa? sebenarnya kita bilang itu janji dari Tuhan kepada bangsa yang tua ini tidak akan pernah habis. Kita tidak mengatakan itu hanya karena cinta kepada mereka. Tetapi karena ini meyakinkan kita. Misalkan Tuhan berkata, bangsa ini jahat dan oleh karena itu aku telah menarik kembali perkataanku. Lalu apa yang menjamin bahwa Tuhan tidak akan menarik kembali janjinya kepada saya juga karena saya jahat? Jika Tuhan mau menarik kembali janjinya kepada Israel, maka dia akan melakukan hal yang sama dengan saya. Mengapa tidak? Itulah sebabnya Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-11, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia Tidak dan menyesali. panggilannya. Dan inilah yang menghibur saya. Saya tidak hanya peduli pada bangsa dan berkat yang akan mereka terima. Saya peduli dengan kenyataan bahwa Tuhan tidak menarik kembali janji-janjinya untuk saya, dan jika dia mau melakukan hal yang sama terhadap umatnya di bumi, apalagi dengan gerejanya, itulah anggota-anggota tubuhnya. Tentu saja Tuhan menepati semua janjinya. Terima kasih Saudara Yosef, kita telah di akhir episode. Saya sangat senang bisa belajar bersama Anda, Tuhan memberkati. Kita akan rangkum bersama hadirin di studio. Kita belajar di awal pasal 54 bahwa ada nyanyian bersorak-sorailah hai si mandul, dan kita belajar bahwa ada hubungan antara nyanyian dan penderitaan, khususnya penderitaan Kristus yang terdapat dalam pasal sebelumnya. Apa yang kita lihat mengenai hal itu dalam Alkitab di tempat lain selain kitab Yesaya? Bernyanyi selalu dikaitkan dengan penebusan karena lagu pertama yang kita dengar adalah tentang keselamatan di Keluaran 15 setelah penyembelihan Paskah. Ini adalah lagu pertama tentang keselamatan. Selain itu semua mazmur salib seperti Mazmur 22, 40, 69, dan 118 yang berbicara tentang penebusan dan penderitaan ada nyanyian. Kristus berjalan di jalan penderitaan sendirian dan kemudian dia membuat kita mengambil bagian dalam bersamanya di dalam nyanyian. Baik, dan agar manusia bisa menikmati nyanyian, dia harus menikmati karya Kristus di kayu salib. Saudara Luar Yosef? biasa. Oke. Oke. Ada panggilan lain di pasal 54, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekikilah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Siapa yang dimaksud dengan kata-kata ini? Yerusalem yang dimaksud dengan sunyi di sini, terutama pada masa kesengsaraan, namun setelah masa kesusahan besar dia akan kembali dengan banyak anak lebih dari sebelumnya. Oke, jadi jumlah anak yang akan ikut bersamanya setelah masa kesusahan besar akan lebih banyak daripada jumlah anak-anaknya ketika ia mempunyai suami, ketika ia diakui oleh Tuhan. Iya betul. Dalam Yeskiel 37 ayat yang ke-10, ketika Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang, Alkitab berkata, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejak kakinya suatu tentara yang sangat besar. Oke. Di ayat 4 ia berkata, sebab engkau akan melupakan malu keremajaanmu dan tidak akan mengingat lagi aib kejandaanmu. Apa yang memalukan dari masa muda dan celaan dari menjanda? Itu aib masa muda adalah ketika mereka keluar dari Mesir. Dan beberapa hari setelahnya mereka memuji Tuhan dengan sebuah nyanyian. Mereka menyembah anak lembu emas dan mengatakan bahwa Tuhan mereka yang membawa mereka keluar dari Mesir. Janda itu terjadi setelah Tuhan datang dan mereka menyalibnya.
sehingga mereka menjadi janda. Keadaan menjanda. Bagaimana Saudara Yosef? Luar biasa. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan berkati. Pemirsa terkasih, Tuhan ingin menyemangati bangsa ini mengenai kesetiaan maksud-maksudnya terhadap mereka dengan mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Dan jika pembicaraan ini berlaku untuk keberkahan bangsa yang akan kembali kepadanya di kemudian hari, setelah masa kesusahan besar, namun kita mempunyai berkah yang lebih tinggi. Dan bagian yang lebih tinggi di dalam Tuhan. Alkitab mengajarkan kita bahwa segala berkat kita ada di dalam Kristus. Tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun, baik kelemahan kita maupun dosa-dosa kita. Itu semua tidak dapat mengubah tujuan dari Tuhan terhadap kita. Bahkan tuduhan musuh terhadap kita tidak akan dapat mengubah maksud Tuhan terhadap kita. Yang keluar dari bibirnya adalah tetap. Anda tahu kenapa? Karena berkat Tuhan tersimpan bagi kita di dalam Kristus. Allah telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di sorga, di dalam Yesus Kristus. Pemirsa terkasih, Anda mungkin kehilangan banyak hal di dunia ini. Anda mungkin kehilangan kesehatan, atau makanan, atau minuman. Anda mungkin kehilangan rumah Anda mungkin diusir dari rumah Anda. Namun bersukacitalah karena apa yang Anda miliki dalam Kristus tidak akan hilang. Tidak seorang pun di dunia ini yang akan mengubah tujuan Allah terhadap Anda dalam Kristus. Jadi angkatlah kepala Anda dan yakinlah serta tunggulah kedatangan Tuhan, agar Anda sepenuhnya menikmati berkat-berkat Anda yang tersedia di dalam Kristus. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. إيدك لما تكون مع إيدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. إيدك لما تكون مع إيدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.